Selamat datang kembali di Minicam. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menggunakan live sequencer untuk band dengan live orchestra atau mini orchestra ataupun ensemble quartet. Mengapa kita membutuhkan live sequencer? Live sequencer ini bisa digunakan untuk mempertebal suara dari mini orchestra atau ensemble quartet ataupun memperkaya dari aransemen yang dimainkan. Alat apa saja yang dibutuhkan untuk live sequencer? Pertama-tama kita yang paling penting ini membutuhkan audio interface dengan banyak output. Ya, di sini depan saya ada Focusrite 8in6 audio interface dengan 6 input dan 4 output. Lalu berikutnya kita membutuhkan laptop, lalu berikutnya membutuhkan DAW. Dan untuk outputnya kita membutuhkan personal in-ear monitor ataupun speaker monitor. Bagaimana cara setting semua perlengkapan ini untuk live sequencer? Ini caranya. Pertama-tama kita sambungkan unit audio interface Scarlett 8in6 ini ke laptop, lalu kita buka aplikasi DAW Cubase. Kedua, berikutnya kita buka project yang akan kita gunakan untuk live sequencer. Di sini saya akan menggunakan live sequencer dari lagu Viva La Vida dari Coldplay. Ya, ini projectnya. Di dalam project ini sudah saya import MIDI file ke dalam project ini. Lalu di sini saya sudah gunakan VST instrumen. Di sini ada kontak dan Halion Sonic. Kontak ini untuk suara drum dan Halion Sonic ini untuk suara string dan vokal. Ya, untuk sebagai simulasi saja. Ya, berikutnya yang ketiga kita masukkan settingan audio output di Cubase. Kita masuk ke menu studio, lalu pilih audio connection. Di sini kita klik add bass. Ya, karena 8in6 ini ada 4 output analog ya. Di sini saya akan tambahkan 2. Ya, untuk output 1 2 tadi sudah dipakai untuk stereo out, left right. Nah, sekarang kita akan menggunakan output 3 dan 4. Jadi sini saya akan tulis tambahan 2 output mono. Kita klik add bass. Nah, di sini saya akan rename untuk output 3 saya akan tulis drum monitor. Dan untuk output 4 saya akan tulis string monitor. Dan untuk output utama di sini yaitu stereo out, left right. Jadi total ada 4 output. Output 1, 2, 3 dan 4. Oke. Output sudah kita setting. Nah, di sini timbul pertanyaan, mengapa kita butuh banyak output? Karena kita akan membagi, memanajemen, dan mendistribusikan suara ke setiap monitor. Di sini kenapa saya membutuhkan pembagian output? Karena setiap pemain membutuhkan suara yang berbeda-beda. Ya, sebagai contoh pemain drum. Pemain drum itu membutuhkan dominan suara metronom, serta suara lainnya itu seperti misalkan vokal. Dan untuk pemain string itu membutuhkan suara dominan yaitu string dari aransemen live sequencer dan suara dari vokal atau drum. Ya, sekarang akan kita atur suara yang akan keluar di monitor drum. Yaitu pertama kita butuh suara metronom. Kita masuk ke menu transport, metronom setup. Di sini audio klik output dari metronom kita pilih ke drum monitor. Oke. Dan lalu berikutnya itu dari pemain drum akan membutuhkan suara vokal. Ya, vokal itu ada di sini. Vokal. Ya, di sini karena kita menggunakan MIDI dan VST instrumen, kita harus mengaktifkan dulu multiple output dari VST instrumen itu. Ya, di sini saya menggunakan Halion Sonic. Saya klik di sini, track Halion Sonic, lalu panel dari Halion Sonic. Sekarang kita atur outputnya. Contoh ini untuk, jadi saya akan pisahkan outputnya. Ya, untuk vokal
saya akan keluarkan di output sesuai dengan tracknya aja ya. Ini 3, saya akan keluarkan di output 3. Untuk cello, nih saya akan keluarkan di output 5. Ensemble string saya akan keluarkan di output 6. Lalu di sini kita aktifkan multiple outputnya. Di sini ada, di sini saya klik kanan, lalu pilih activate output. Ya, di sini sudah langsung aktif ya. Slot 3 HS out 3, slot 5 HS out 5, slot 6 HS out 6. Oke, sekarang kita close. Sekarang kita masuk ke panel mixer, studio, mix console, atau pencet F3. Ya, ini untuk panel mixer tadi. Ya, kita atur tampilannya dulu agar enak tuh dilihat. Oke, di sini ini ada track MIDI ya yang ini. Viva La Vida, vokal, staff 7, right hand, left hand. Sekarang kita cari track audio. Ya, ini petunjuknya dari sebelah kiri. Yang gambarnya bulat ini ada track MIDI. Ya, ini untuk kontak 01, ini adalah untuk drum. Ya, kita rename saja agar lebih mudah. Ini drum dari MIDI ya, bukan drum suara asli. Lalu di sini Halion Sonic One ini suara utama dari VST Instrument. Namanya tidak kita rubah. Dan untuk slot 3 ini tadi apa? Suara vokal. Kita tulis vokal. Untuk slot 5 kita ubah namanya menjadi, kalau nggak salah tadi slot 5 itu cello ya. Slot 6 string. Oke, sekarang kita masukkan jack ke output 3 dari Scarlett 8i6 ini. Ya, output 3 ini akan tersambung ke in-ear monitor ataupun speaker monitor. Jadi bisa kita langsung kirim ke FOH yang ada di depan, ke bagian subsystem. Kita minta tolong agar didistribusikan ke monitor pemain drum. Atau kita bisa buat monitor sendiri. Dari channel 3 ini kita masukkan ke personal in-ear monitor dari pemain drum. Boleh itu berupa kabel ataupun wireless. Lalu berikutnya kita aktifkan sense dari tiap-tiap track tadi. Ya, untuk vokal ini akan kita kirim ke track drum monitor. Kita aktifkan. Lalu berikutnya kita aktifkan juga suara cello dan string. Ini semua akan masuk ke drum monitor ya. Ya, ini output output dari vokal, cello dan string sudah kita atur ke drum monitor, dan metronom tadi juga sudah kita atur output ke drum monitor. Ya, drum monitor. Lalu sekarang kita masuk ke settingan Focusrite control. Ya, di sini kita setting agar output dari DAW dapat terpisah. Untuk playback untuk outputnya, untuk monitor output kita pilih playback DAW 12. Lalu untuk line output kita pilih playback DAW 34. Jadi untuk output monitor 12 ini akan terkirim ke suara utama ya, yang akan diperdengarkan ke audiens. Lalu untuk 34 ini untuk monitor khusus yang ada di panggung ya, seperti yang membutuhkan monitor itu kalau pertunjukan akustik itu yaitu pemain drum dan pemain akustik. Dalam hal ini pemain akustik itu adalah si pemain string ya. Dan untuk pemain keyboard, vokal dan instrumen itu bisa ambil monitor dari monitor output utama di mana semua suara terdengar. Kita kembali ke Cubase.
Ya, sini sudah aktif semua. Sekarang kita akan dengar bagaimana kira-kira suaranya akan didengar oleh pemain drum. Oke. Tadi outputnya sudah ya, output 3. Kita tancapkan jack untuk output ke personal in monitor ataupun ke FOH. Ya, sekarang kita akan playback bagaimana suara yang akan didengar oleh pemain drum. Jangan lupa aktifkan metronom. Ya, inilah kira-kira suara yang akan didengar oleh pemain drum. Ada suara metronom, suara string terdengar, dan suara vokal. Misalkan suara vokal kurang besar, suara string bisa kita kecilkan. Nah, ini suara drum dari sequencer. Apabila tidak diinginkan suaranya, bisa saja dimatikan. Ya, jadi seperti ini suaranya. Jadi hanya metronom, suara vokal, dan suara string ataupun instrumen lainnya. Ya, itu untuk monitor suara drum. Suaranya seperti itu. Sekarang kita masuk ke monitor pemain string. Pertama-tama kita kirim dulu sinyal outputnya ke personal in-ear monitor pemain string, ataupun bisa juga kita kirim ke FOH untuk didistribusikan ke speaker monitor pemain string. Kita aktifkan send-nya untuk monitor pemain string. Sekedar informasi, untuk metronom ini hanya terdengar ke pemain drum ya. Untuk ke output ke penonton itu tidak terdengar, karena di sini sudah kita setting untuk metronom setupnya ini hanya keluar di drum monitor. Jadi untuk penonton itu nggak akan dengar suara metronom. Jadi kalau metronom itu keluar ke suara penonton itu sangat bahaya sekali ya. Terdengarnya sangat tidak enak. Jadi harus kita setting outputnya. Ya. Sekarang kita atur ini untuk output string. Ini string. Output drum. Ya, ini di bawah ya. Kita aktifkan untuk output string. String butuhkan suara apa aja? Vokal butuh. Cello, string ya. Ini kita nyalakan semua, volumenya sama. Tapi tadi metronomnya kita nonaktifkan. Untuk drum di sini tidak butuh ya. Karena ketika di panggung itu biasanya suara drum sudah sangat keras. Cuman dalam pembuatan video konten ini saya akan coba aktifkan agar kita terdengarnya lebih enak. Ya, kurang lebih seperti ini yang didengarkan oleh pemain string di in-ear monitor mereka. Ya, ini sangat berguna ya untuk mensinkronisasi permainan string kita live dengan suara yang ada di live sequencer. Agar apa? Agar tidak kejar-kejaran. Jadi seperti kita bermain berempat atau berlima, itu kita saling melihat satu sama lain dan saling mendengarkan agar kompak dan harmonis. Ya, jadi kurang lebih ini akan keluar di monitor pemain string. Dan selanjutnya, apabila kita menginginkan lebih banyak pengaturan di output, kita dapat menggunakan audio interface dengan output yang lebih banyak. Ya, itulah bagaimana caranya kita menggunakan live sequencer sebagai tambahan ketika penampilan live untuk lebih menghidupkan suasana, memeriahkan suasana, dan membuat suara lebih megah dan lebih lebar.
Sebagai ringkasan, untuk menggunakan live sequencer pada mini orkestra ataupun ensemble quartet, kita membutuhkan yang pertama yaitu laptop, audio interface dengan output banyak, speaker monitor atau personal in-ear monitor, dan berikutnya DAW. Apabila ada komentar ataupun tambahan ataupun sanggahan, kamu bisa langsung subscribe dulu di channel Midicam, lalu tulis di kolom komentar apa komentar kamu ataupun tambahan kamu ataupun sanggahan kamu. Sekian dulu untuk sesi kali ini, terima kasih.